Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Depa Bagus Ilyas. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang budaya manajemen pengetahuan organisasi. Langsung saja kita masukin materi. Sebelum masuk lebih jauh, kita harus mengetahui definisi dari manajemen pengetahuan atau knowledge management. Manajemen pengetahuan merupakan suatu solusi yang ditempuh perusahaan sebagai jalan keluar dari permasalahan dan sebagai inovasi atau pengembangan ide dari pengetahuan atau keterampilan atau sistem yang sudah ada. Hal ini dapat meningkatkan kinerja dan meningkatkan keunggulan kompetitif karyawan sehingga perusahaan bisa lebih siap menghadapi tantangan bisnis pada masa sekarang maupun masa yang akan datang. Konsep budaya manajemen pengetahuan. Menurut Stoner, budaya sebagai kompleksitas asumsi, tingkah laku, cerita, mitos, metafora, dan berbagai ide lain menjadi satu untuk menentukan apa arti menjadi anggota masyarakat tertentu. Menurut Mulyono pada 2003, budaya adalah pola semua suasana, material atau semua perilaku yang sudah diadopsi masyarakat sebagai cara tradisional sebagai pemecahan masalah anggotanya. Sudut pandang budaya. 1. Budaya merupakan produk konteks pasar di tempat organisasi beroperasi, peraturan yang menekan, dan sebagainya. Yang kedua, budaya merupakan produk struktur dan fungsi yang ada dalam organisasi. Misalnya organisasi yang tersentralisasi berbeda dengan organisasi yang terdesentralisasi. Yang ketiga, budaya merupakan produk sikap orang dalam pekerjaan mereka. Hal ini berarti produk menjanjikan psikologi antara individu dan organisasi. Selanjutnya ada manajemen pengetahuan berpusat pada manusia. Manusia sebagai individu mempunyai perilaku individu dalam organisasi, membawa suatu tatanan, kemampuan, kepercayaan pribadi, pengharap, kebutuhan, dan pengalaman masa lalunya. Pengetahuan sebagian besar berada dalam kepala manusia dalam bentuk tacit knowledge, bukan di sistem informasi yang canggih. Salah satu pendekatan yang berpusat pada manusia dengan menumbuhkan budaya kondusif terhadap berjalannya proses dalam manajemen pengetahuan. Selanjutnya ada jenis-jenis sumber knowledge management. Ada dua sumber, yaitu pengetahuan eksplisit atau explicit knowledge dan pengetahuan implisit atau tacit knowledge. Pengetahuan eksplisit yaitu merupakan suatu yang dapat diekspresikan dengan kata-kata dan angka, serta dapat disampaikan dalam bentuk ilmiah, spesifikasi, manual, dan sebagainya. Knowledge jenis ini dapat segera diteruskan dari satu individu ke individu lainnya secara formal dan sistematis. Yang kedua, pengetahuan implisit, yaitu pengetahuan yang berada di dalam pikiran manusia yang tidak dinyatakan dalam bentuk tulisan, melainkan suatu yang terdapat dalam benak orang-orang yang bekerja di dalam suatu organisasi. Selanjutnya ada manfaat knowledge management. Manfaat knowledge management yang pertama yaitu penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Manfaat yang kedua yaitu meningkatkan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat. Manfaat yang ketiga yaitu kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Manfaat yang keempat yaitu peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Berikutnya ada gambar kerangka knowledge sharing.
Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.